Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Agung Dita Darmawan. Kalau di video kemarin sebelumnya itu saya membahas tentang review Kawasaki W175 ya. Kalau yang sekarang mau bahas apa? Yaitu 5 kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki W175 menurut pengalaman saya pribadi. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, dibantu klik subscribe, like, dan komen. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari W175 menurut saya pribadi? Yaitu sebenarnya ini untuk ini sih referensi buat teman-teman yang mungkin mau ambil Kawasaki W175 atau sekedar pengen tahu aja ya. Baik, nggak usah berlama-lama, mari kita bahas untuk apa sih yang menjadi 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari W175. Di video ini direkomendasikan untuk teman-teman yang baru mungkin mau ambil sepeda W175. Ini sangat cocok ya. Saya akan mulai. Yang pertama yaitu klasik. Sebenarnya W175 ini sangat klasik dibanding dengan pesaing-pesaing lainnya ya, dari Yamaha XXR 155 dan dari Honda itu ada apa ya, Versa CB itu ya, atau mungkin Honda X-Motion 150 itu. W175 sih paling rekomen, yaitu bagi teman-teman yang suka klasik, sepeda model klasik, itu tepat sekali. Fitur-fiturnya pun juga masih klasik sih. Tuh, yang pertama. Yang kedua yaitu masalah harganya paling terjangkau di antara yang lain-lainnya, yaitu dibanding yang saya sebutkan tadi dari Yamaha dan Honda. Kisaran harganya sih 34 ya, 34. Saya beli dulu 34. Itu tipe yang cafe. Mungkin yang SE itu di bawahnya 32-an. Kalau XSR rasanya 36 ya. Ya. Itu pertama klasik, kedua yaitu harganya paling terjangkau. Cocok ini kayaknya ya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu fiturnya sudah saya sebutkan sebelumnya sih tadi, fitur-fiturnya juga masih klasik. Ini juga menjadi kelebihan dari W175. Kenapa? Teman-teman bisa ini sih, nggak usah repot-repot cari bengkel, istilahnya cari bengkel resmi kayak Yamaha yang tipe injeksi itu. Teman-teman nggak bisa loh sembarangan ke bengkel-bengkel pinggir jalan seperti itu, dia nggak bisa setel soalnya ada kayak chipnya yang harus dihubungkan dengan PC. Dia istilahnya servisnya dari situ, dari layar PC. Kalau W175 ini fiturnya masih belum terlalu modern, jadi masih klasik juga. Jadi ada kelebihannya juga di situ, juga menjadi kelebihan. Itu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di jalan ada trouble atau ada masalah mungkin, tapi sejauh ini saya pemakaian selama hampir 1 tahun itu nggak ada masalah sama sekali sih, aman-aman saja. Saya juga pernah bawa touring ekstrim maupun yang jalan medan yang ini ya, landai ya, yang ekstrim juga pernah. Nanti mungkin saya bahas di video berikutnya ya. Itu yang ketiga. Berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu apa? Bobot dari sepeda tersebut.
bobotnya dari pesaingnya W175 lebih unggul, yaitu lebih ringan 126 kilo. Saya juga belum pernah timbang sih sebenarnya, cuma dari spesifikasinya beratnya 126, dibanding yang lainnya itu rata-rata beratnya 130-an lebih. Itu jadi mungkin pengaruh ini ya, buat mungkin akselerasi atau itu ngaruh. Pindah-pindahin ke parkir mungkin nggak terlalu sulit juga, nggak terlalu berat teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir itu joknya, bisa dikatakan down clearance-nya itu rendah. Saya tinggi badan 165 itu bisa agak napak. Apalagi kalau teman-teman misalkan joknya yang aslinya itu diganti dan agak pendekin dikit, itu jauh lebih nyaman juga, lebih bisa napak. Itu 5 kelebihan dari W175 teman-teman. Mungkin ada kelebihan lain yang saya belum bisa sebutkan. Ini mungkin memang 5 kelebihan tersebut itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf. Baik teman-teman, yang kalau kelebihannya sudah kita bahas, yaitu yang berikutnya yaitu 5 kekurangan dari W175. Apa kekurangannya kira-kira? Ini yaitu yang pertama. Yang pertama itu dia nggak punya Kickstarter. Ini beneran loh teman. Jadi sepeda ini entah kurang tahu kenapa Kawasaki kok menciptakan sepeda tanpa Kickstarter. Harusnya sih kenapa nggak dikasih gitu loh kan? Apa urusan Anda menanyakan itu? Jancuk! Toh juga nggak ada ruginya kan dikasih gitu loh. Tapi nggak tahu, mungkin ada alasan tertentu ya. Jadi kekuatan sepeda ini dari aki. Kalau misalkan akinya teman-teman sudah soak, mungkin ya harus segera diganti daripada nanti ke bengkel, atau mungkin salah satu jalannya yaitu dorong. Itu kekurangannya. Ini di sini saya kasih gambar sebelah sini biar teman-teman tahu juga. Saya juga sebenarnya dulu kaget. Saya nggak tahu bahwa sebelumnya saya juga nggak lihat review di YouTube atau gimana. Jadi sudah terlanjur suka dan ke dealer beli, sampai rumah baru tahu kalau sepeda ini nggak ada Kickstarternya. Mantap. Ini juga sebenarnya agak kecewa sih, tapi ya mungkin Kawasaki sudah memikirkan hal tersebut sih. Kalau menurut saya ya semoga aman aja sih. Baik, itu yang pertama. Baik, yang pertama sudah, yaitu nggak ada Kickstarter. Yang kedua yaitu nggak ada lagi nih judulnya, nggak ada indikator bensin. Nah ini juga agak merugikan kalau menurut saya. Apakah klasik harus seperti itu? Saya rasa enggak sih. Sepeda kuno zaman dulu kayaknya ada juga indikator bensinnya. Ini juga menyusahkan ya, kayak saya seperti ini penyuka touring ya. Jadi harus bisa maintain berapa isi bensinnya tersebut. Jadi bentar-bentar untuk cari amannya ya isi aja, soalnya daripada nanti jalan tiba-tiba kehabisan bensin di jalan kan, nanti ditinggal temennya nanti. Tuh.
Itu menurut saya merugikan sekali ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga, kekurangan dari W175 yaitu belum ada perangkat speedometernya belum digital ya, belum digital. Mungkin kalau ini saya memaklumi sih, karena konsepnya klasik jadinya semua serba klasik, termasuk speedometernya ini. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, speedometer klasik ataupun digital, atau juga untuk ini kan, untuk biar kita tahu berapa sih kecepatan kita. Cuma kalau misalkan digital kan biasanya lebih lengkap. Kalau teman-teman pengen itu ada O2, ada trip 1, trip 2 biasanya untuk mengisi untuk penggantian oli, atau biasanya ada juga yang sudah apa itu rata-rata bensinnya 1 liter itu bisa digunakan berapa kilometer, itu sudah ada sepeda tertentu yang sudah dibenamkan fitur tersebut. Kalau W175 sih klasik. Yang berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat masih seputaran di speedometer situ sih. Yaitu apa? Ini judulnya nggak ada lagi ya. Nggak ada kunci pengaman double. Ya kuncinya itu benar-benar klasik itu sih. Nanti saya kasih gambarnya di sini sebelah sini ya. Yaitu kalau menurut saya sih kurang memikirkan dari segi keamanan ya. Klasik boleh, tapi kalau di era seperti ini kayaknya keamanan juga harus dipikirkan kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya pribadi sih. Mungkin itu yang keempat ya. Sayang sekali kan nggak ada, banyak yang nggak ada, ini sudah empat ya. Itu yang kelima. Apa yang kekurangan yang kelima dari W175? Sudah saya bahas di video pertama ya, yaitu masalah performa mesin. Performa mesin kalau standar, jujur aja kalau W175 itu memang kurang bertenaga, kurang berkarakter ya. Jadi kayak apa ya, kalau teman-teman mau tahu istilah ampang itu jadi kurang bertenaga, kurang berkarakter gitu loh. Jadi itu, tapi setelah diganti part, coba teman-teman kalau misalkan sudah punya, coba diganti 4 part yang saya kasih tahu itu. Sebelum saya ganti, yang paling penting di sini sih gas spontan, karbu, sama knalpot dan CDI. Baik, 5 kelebihan dan kekurangan dari W175 sudah kita bahas. Mungkin ada yang kurang atau kurang jelas, mungkin bisa ketik di kolom komentar buat teman-teman, nanti saya akan balas satu persatu. Sampai pada kesimpulan ya, untuk kesimpulan saya untuk sepeda W175 itu memang Kawasaki W175 diciptakan dengan model klasik, seklasik-klasiknya ya, termasuk fiturnya juga klasik, dan sebenarnya emang diciptakan untuk santai sih menurut saya kan. Retro klasik kayak gitu kan juga nggak bisa buat kebut-kebutan. Jadi buat teman-teman yang belum beli, masih mau akan beli, yang suka kebut-kebutan, mendingan balik kanan, soalnya nggak rekomen. Tapi kalau misalkan suka dengan modelnya dan mau buat kebut-kebutan, sebenarnya juga bisa, tapi ya itu harus ganti part-part tertentu yang bisa mendongkrak performa dari mesin. Itu kesimpulan dari saya. Sekian dari saya untuk 5 kelebihan dan kekurangan dari W175. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Tri Agung Lita Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.